Awal abad 20, banyak orang Jawa bahkan tidak tahu tanah mereka pernah jadi pusat sebuah kerajaan besar bernama Majapahit. Ingatan itu hilang hampir 3 abad, tertimbun perubahan zaman, kolonialisme, dan gelombang budaya baru. Semua berubah lewat sebuah penemuan, di Lombok, di Puri Cakranegara. Naskah tua yang seolah tercampak dari waktu. Seorang ilmuwan bernama Jan Laurens Andreas Brandes menemukan harta karun catatan Empu Prapanca dengan lontar bernama Negara Kertagama. Jejaknya panjang, dimulai saat Majapahit runtuh tahun 1527. Para bangsawan dan empu keraton lari ke Bali, membawa pusaka dan kitab penting, termasuk Negara Kertagama, karya monumental Empu Prapanca. Berabad-abad kemudian, salinan kitab berpindah ke wilayah Cakranegara di Lombok. Lombok tanpa sadar jadi brankas memori Majapahit. Di sisi lain, Jawa yang berada di pusat kolonialisme perlahan kehilangan ingatan tentang masa itu hampir 300 tahun. Tahun 1894, Belanda menghancurkan Puri Cakranegara. Pembantaian, penjarahan, Puri rata dengan tanah. Di tengah kekacauan, beberapa naskah kuno dibawa ke peneliti Eropa, salah satunya ke tangan Brandes. Brandes tidak hanya mengumpulkan, ia membaca, memecahkan bahasa kuno, lalu mempublikasikan isi kitab itu. Ketika Negara Kertagama keluar ke publik pada 1902, Hindia Belanda gempar. Ternyata Nusantara pernah disatukan dalam satu era kejayaan, membentang jauh melampaui pulau-pulau yang kita kenal sekarang. Penelitian itu jadi pemicu tak sengaja. Tokoh seperti Muhammad Yamin dan Soekarno mengangkat Majapahit sebagai simbol kejayaan nenek moyang. Bukan sekadar romantisasi, melainkan bukti bangsa ini pernah besar, mampu bersatu, punya legitimasi politik. Mahasiswa, aktivis, pejuang mulai bersemangat. Kata Nusantara hidup kembali, digunakan dalam diskusi politik sampai masa revolusi. Di antara semua itu, muncul satu nama, Gajah Mada. Sumpahnya, strategi politiknya, keberaniannya tersimpan rapi dalam kidung-kidung lama. Ia tak menikah, tak membangun garis keturunan, tak mencari kemewahan istana. Ia mengabdikan hidupnya sepenuhnya untuk negara, sampai seluruh Nusantara bersatu. Bukan hanya legenda, ia simbol integritas dan pengabdian. Majapahit kini bukan hanya ada dalam ingatan orang Lombok, tapi sudah tertanam di Jawa dan terukir abadi di Bali dan seluruh wilayah Indonesia dan Nusantara, terbentang dari ujung timur sampai barat Melayu. Dari serpihan sejarah itulah lahir novel Wilwatikta seri 1-9, Api Pemberontakan dari Timur, Tumpah Darah Kesatria, Kapak Lembu Sora, Caleng Cineleng, Singgasana Berlumur Darah, Sumpah Membakar Langit, Raksasa Pelindung Tanah Para Dewa, Ayam Jantan dari Timur, Jung Nusantara. Hasil riset yang diramu jadi narasi epik dari kelahiran Majapahit hingga senja Gajah Mada.